Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, siapkan juga alat tulis seperti pena, catatan, dan buku penunjang. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Ananda Ibu, apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Apakah sebelumnya kamu pernah melihat suatu objek seperti benda, tempat, atau sebuah peristiwa, lalu kamu menceritakannya kepada teman atau ibumu sendiri? Misalnya, ketika kamu sudah pergi ke pantai dan kamu bercerita tentang keadaan pantai tersebut. Tentu saja kamu akan bercerita tentang keadaan pasirnya yang berwarna coklat, alunan debur ombak, bebatuan, dan suara anak-anak kecil yang berlarian di pinggir pantai. Jika kamu pergi ke pantai pada senja hari, tentu kamu juga bisa bercerita tentang langit yang berwarna jingga dan matahari yang terbenam. Nah, jika pendengar dapat merasakan apa yang kamu ceritakan, itu tandanya kamu telah berhasil mendeskripsikan sesuatu secara lisan. Sekarang, apabila yang kamu ucapkan itu kamu tuliskan dan pembaca tulisanmu dapat merasakannya, berarti kamu sudah berhasil menulis sebuah teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, selain itu, kita juga harus mengetahui tujuan teks deskripsi. Apa sih tujuan dari teks deskripsi itu? Tujuan teks deskripsi ialah untuk membuat orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari teks deskripsi, kita lanjutkan ke ciri-ciri teks deskripsi. Di sini ada 4 ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf teks deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Setelah ini, kamu dapat mendiskusikannya di grup WhatsApp. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Ada 4 struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah judul. Judul ini digunakan untuk menggambarkan isi teks. Yang kedua, kalimat topik. Kalimat topik ini terletak pada kalimat pembuka yang menjelaskan apa yang hendak dideskripsikan. Yang ketiga, deskripsi. Pada bagian ini menjelaskan tentang penjelasan benda atau sesuatu hal yang dideskripsikan. Nah, pada bagian ini silahkan Anda bisa merinci lagi objek, peristiwa, ataupun tempat yang akan Anda deskripsikan. Yang keempat adalah simpulan. Pada bagian ini adalah bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Nah, itulah dia struktur dari teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya pembelajaran kali ini, Ananda dapat membaca buku penunjang, dan jika ada yang perlu didiskusikan, Anda dapat bertanya melalui WA Group. Terima kasih atas perhatian Ananda. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.